Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan alasan rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar 3,75 juta rupiah per tahun mulai 1 Agustus 2022. Kenaikan tarif tiket untuk mendukung konservasi di Taman Nasional Komodo serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Bahwa ini kan kita mau melakukan konservasi, maka kita butuh kontribusi secara tahunan sehingga kita bisa pakai untuk memprogramkan semua yang sudah kami siapkan itu dalam bisnis plan kami untuk pengembangan konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Tarif tiket masuk ke Taman Nasional Komodo yang saat ini Rp150.000 per kunjungan akan naik menjadi Rp3,75 juta dan berlaku setahun penuh. Tarif baru ini berlaku untuk kunjungan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, sedangkan tiket masuk ke Pulau Rinca tarifnya tetap sama. Rencana kenaikan tarif masuk Pulau Komodo menuai protes pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo. Mereka khawatir kenaikan tarif berpotensi menurunkan minat wisatawan ke Labuan Bajo. Merampas hak kami untuk hidup sejahtera, merampas hak masyarakat untuk berusaha. Dan apalagi isu ini bayang-bayang monopoli bisnisnya terlalu kental. Presiden Jokowi mendukung kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebagai upaya menjaga kelestarian wilayah konservasi Pulau Komodo yang terbatas kapasitasnya. Ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke Pulau Rinca. Di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa tetap. Tapi kalau mau apa, saya pengen sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo ya silahkan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarifnya yang berbeda. Itu sebenarnya simpel seperti itu, jangan dibawa kemana-mana. Wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo tercatat terus meningkat. Tahun 2017 sebanyak 125.069 wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun 2018 naik lebih dari 176.000 orang dan terus naik hingga 221.703 pada 2019. Sesuai dengan kebijakan tarif baru, per 1 Agustus 2022 jumlah wisatawan akan dibatasi 219.000 orang per tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat populasi komodo terus bertambah. Pada tahun 2018, populasi komodo 2.899 ekor. Pada tahun 2021, populasinya mencapai 3.303 ekor, tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Gili-Motang, dan Pulau Nusa Kode, Nusa Tenggara Timur. Komodo sudah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991 dan menjadikan Komodo sebagai satu-satunya kadal purba yang masih ada hingga saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana pemerintah menjelaskan alasan menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,75 juta per tahun mulai 1 Agustus 2022 untuk apa saja? Kenaikan tarif tersebut kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Zetsoni Libing. Selamat malam, Pak Zet. Selamat malam, Mbak Friska. Saya mau tanya dulu, jadi sudah pasti 1 Agustus akan naik 3,75 juta itu untuk masuk ke Pulau Komodo? Ya, dalam agenda kami tanggal 1 itu kami jalankan kebijakan. Oke, jadi sudah pasti. Alasannya kalau tadi pelaku pariwisata kan masih keberatan, takut jumlah wisatawan menurun. Sebelumnya ini sudah ada dialog dulu atau tidak dengan pelaku pariwisata, Pak Azad? Kita sudah melakukan dialog, bahkan Pak Bupati juga sudah melakukan dialog. Kemarin, hari ini kami launching, tapi kemarinnya juga kami melakukan dialog dengan mereka. Nah, jadi dialog telah berlangsung. Bahwa dalam dialog itu selalu ada perbedaan, ya itu yang terjadi. Teman-teman meminta untuk menolak kebijakan ini. Sedangkan kita punya konsep besar, kita punya visi besar, yaitu bagaimana konservasi. Menjaga Komodo dan ekosistemnya, agar dia tetap lestari sampai puluhan juta tahun yang akan datang. Kita tidak boleh membiarkan dia rusak, baru kita perbaiki. Karena ini satu-satunya hewan purbakala yang ada.
dan itu ada di NTT. Karena itu kami harus menjaganya untuk masa depan Oke. anak cucu. Ada sejumlah pertanyaan dari para pendemo salah satunya. Mengapa Pemprov NTT ini tidak menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah Desa Komodo misalnya lewat BUMDes atau misalnya diserahkan pengelolaannya ke BUMD Kabupaten Manggarai Barat? Kenapa harus Pemprov yang ambil alih? Begini, yang pertama itu bahwa di dalam MOU antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi itu, pemerintah pusat menyetujui untuk kerjasama dengan pemerintah provinsi. Dan karena itu pemerintah provinsi menunjuk BUMD yang memang kegiatannya di dalam bidang itu untuk mengelolanya. Dan pemerintah provinsi berkeyakinan bahwa dapat melakukan itu dengan menghadirkan atau meminta ahli konservasi itu mendampingi pemerintah provinsi. Dalam hal ini juga mendampingi PT Pulau Bemol yang adalah BUMD kami untuk mengelola 2 pulau itu. Nah, untuk rinciannya itu 3,75 juta untuk apa saja dan bagaimana rincian detailnya, peruntukannya Pak? Jadi begini, di dalam MOU maupun di PKS itu kami sudah mencantumkan untuk apa dana kontribusi 3750 itu. Yang pertama untuk membiayai konservasi. Yang kedua untuk membiayai pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga untuk membiayai pengamanan dan monitoring. Sebab di 2 pulau itu sering terjadi pencurian, sering terjadi pemboman, sering terjadi illegal fishing, sering terjadi kebakaran. Dan itu semua membuat akhirnya tempat itu, 2 pulau itu dan perairan di sekitarnya juga terganggu. Kata para ahli terjadi pemboman merusak terumbu karang. Terlalu banyak orang datang dan menyelam, mendiving di situ, mengganggu parimanta kami di situ, mengganggu Napoleon di situ, dan mengganggu terumbu karang yang ada. Karena itu butuh pengamanan, butuh monitoring, dan uang itu kami pakai untuk itu. Selain itu juga, dana kontribusi itu juga dipakai untuk pengelolaan sampah, karena sampah berserakan di mana-mana. Kita harus menjaga itu karena akan mengganggu ekosistem di situ. Kami juga uang itu dipakai untuk PNBP dan juga untuk PAD. Itu rincian-rincian penggunaan. Pak Z, izin kami konfirmasi di forum ini agar clear betul. Dari pegiat wisata juga kan beredar soal rincian ini. Yang mengatakan dana dari 3,75 itu yang masuk dana konservasi 1.775.000, ada PNBP 500.000, PAD 50.000, asuransi 25.000, pajak 50.000, tapi ada fee PT Flow Bamor atau pengelola tunggal itu 1.350.000, 1.350.000. Betul atau tidak rincian ini? Tidak benar. Saya sudah jelaskan ke mereka bahwa kami belum pernah duduk membicarakan dengan PT Probamor soal rincian-rincian itu. Yang ada adalah konsep besar apa yang mau dibangun di 2 pulau itu dan perairan sekitarnya. Konservasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengamanan, pengelolaan sampah, dan PAD. Tapi rincian uang untuk pembagian itu saya sendiri tidak mengerti dapat data dari mana karena kami belum dulu berbicara soal itu. Oke. Karena inilah yang membuat ramai juga memancing ada aksi unjuk rasa begitu ya Pak ya. Nah artinya kalau agar juga lebih jelas, nanti rincian ini berapa persennya untuk konservasi dan pengelolaan dan sebagainya itu siapa yang menentukan dan kapan? Begini, karena ini BUMD mengelola, maka BUMD ini kan hitungan bisnis nih. Tetapi BUMD harus berbicara dengan kami, pemerintah. Dan sampai hari ini kami belum berbicara soal penggunaan rincian itu. Oke, jadi belum ada detail soal rincian itu ya. Nah, tapi kami belum bicara. Oke. Nah, kekhawatiran yang sangat banyak dikemukakan adalah akan turunnya jumlah wisatawan ke Taman Nasional Komodo otomatis dengan harganya yang makin tinggi, tarifnya 3.750.000. Apa jaminannya ini tidak akan menurunkan pariwisata yang sekarang baru saja mau bangkit lagi setelah dihantam pandemi, Pak? Oke, jadi begini. Yang pasti bahwa Komodo dan Pulau Pada yang menjadi yang kerjasama ini dengan pemerintah pusat itu tetap kami buka untuk wisatawan datang. Lalu pada saat yang sama, kami juga membuka Pulau Rinca. Yang Bapak Presiden sudah sampaikan, dan tanggal 1 ini juga,
Pulau Rinca dibuka untuk publik. Jadi komodo 1.300 ekor juga ada di Pulau Rinca yang harganya masih tetap 150 untuk asing dan 75 untuk domestik. Kemudian lebih dekat, pemandangan alamnya juga indah, diving juga bagus. Dan juga komodo yang sama ada di situ. Jadi itu kami buka. Kemudian pada saat yang sama, kami juga buka destinasi baru di daratan Flores ini. Jadi wisatawan pasti akan datang gitu. Karena ada pintu yang kami siapkan. Ada tempat yang kami sebut mass tourism di Pulau Rinca. Gitu. Dan semoga masukan dari para pelaku wisata ini didengar dan dicari jalan tengahnya. Karena kalau kita tahu kan akan segera berlaku tarif baru ini. Begitu ya Pak Z? Oke. Ya, dan saya sudah bertemu dengan mereka. Tadi kan mereka demo dan saya bertemu dialog dengan mereka. Masukan-masukan mereka kami dengar gitu. Baik. Tapi kami juga menyampaikan tentang visi besar yang akan kita bangun. Kita ingin mau konservasi. Baik. Kita tidak pikir hanya masa kini, tapi harus masa depan kita pikirkan. Baik, terima kasih Pak Z. Sony Libing, Kepala Dinas Parekraf Nusa Tenggara Timur telah bergabung di Kompas TV di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak.